Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya? Semoga kalian selalu sehat selalu. Semoga dijauhkan dari mara bahaya, hendaknya amin ya rabbal alamin. Ya, saat ini kita berada di Jati ya. Seperti biasa, rute kita yaitunya rute jalur apa nih? Pintas, jalur tikus melalui Arbiah. Oke, adapun tema yang akan saya angkat pada hari ini adalah COVID varian Delta. Ya, mungkin udah, kalau hitungan dari saya posting video, sebenarnya postingan saya udah tidak ada lagi posting sejak pada video Sawalunto gitu. Nah, saat itu saya ya seperti biasa saya stok dulu semua video-video, lalu saya taruh di YouTube Studio. Nah, jadi setiap hari saya tidak perlu upload gitu. Nah, itulah selama hampir 3 minggu ya, video-video naik terus gitu, walaupun saya tidak pernah upload video lagi. Terakhir itu video bungus, itu adalah video yang lama juga. Video yang lama. Oke, itu adalah video lama gitu. Jadi dengan artian saya nggak pernah lagi posting, upload lagi, edit atau gimana selama 1 bulan ini. Jadi yang kalian tonton ini selama ini hanyalah video-video yang sudah saya persiapkan sebelumnya gitu. Oke, kembali lagi ke tema. Saya positif COVID-19 varian Delta. Ya, kenapa saya berani mengakui bahwa saya ini positif COVID? Ya, karena sebagai pelajaran buat kita semua bahwa positif COVID itu tidak menakutkan gitu. Tetapi dengan adanya COVID kita bisa dengan adanya positif COVID ini saya bisa muhasabah diri sendiri. Bagaimana rasanya COVID itu memang benar-benar smart gitu. Penyakit ini benar-benar pintar gitu. Ya, saya kena COVID itu pada akhir bulan Juli kemarin ya. Kira-kira di tanggal 26 hari Sabtu kalau nggak salah. Nah, gejala yang ditimbulkan dampak COVID ini sebenarnya demam, sakit kepala, dan penciuman hilang gitu. Itu standar-standar COVID gitu. Uniknya di varian Delta ini beda dengan varian-varian yang sebelumnya, yang dari Wuhan awalnya itu varian Beta gitu. Ya, contohnya seperti ini. Saya mungkin orangnya yang paling parnoan ya karena COVID. Kalau keluar pakai masker, udah pakai jaga kesehatan protap COVID gitu. Namun kena juga gitu. Nah, itu saya kena karena ya mungkin kayak capean atau gimana. Karena di akhir-akhir bulan itu lagi ada project di salah satu bank swasta.
awalnya sih saya ini nggak mau mempersalahkan ya siapapun gitu. Ya karena misalnya salah satu anggota saya istrinya kena COVID gitu. Nah dia masih tetap dalam satu teamwork, dan itu sangat berisiko sekali buat para anggota-anggota yang masih bekerja saat itu. Nah mereka bekerja di tengah ada orang yang kena COVID gitu. Atau begini, saya sebenarnya nggak mau mempersalahkan diri. Ya mungkin lagi imun lagi lemah, langsung aja si COVID ini, varian Delta ini sangat pintar sekali, dia mengambil di sela-sela saat saya lagi lemah tersebut. Nah apa yang saya rasakan saat kena COVID, ya yang pertama itu demam. 1 minggu itu demam terus, suhu tubuh 38,9 dan sangat panas sekali. Alhamdulillah saya nggak mengalami sesak napas atau saturasi saya masih aman. Jadi awalnya itu demam gitu, demam, sakit kepala, dan itu penciuman hilang itu setelah seminggu setelah demam gitu. Hampir semua penciuman itu seperti bau kayu gitu, bau kayu basah. Mungkin kalian sudah merasakan itu penciuman itu bau kayu gitu semua apa yang dicium itu hanya bau satu bau gitu, yakninya bau kayu gitu. Nah itu kami sekeluarga kena semua, mulai dari anak saya sama istri. Nah istri cuman ringan, nggak ada demam, nggak ada gejala, tapi cuman hilang penciuman saja dan pengecap gitu. Jadi nggak ada apa yang dimakan tuh nggak ada yang kerasa. Tapi kalau saya masih ada kerasa tapi pahit gitu. Nah itu yang saya rasakan 1 minggu setelah kena COVID gitu. Nah apa yang saya lakukan saat kena COVID tersebut? Yang pertama saya harus memastikan diri tubuh saya harus fit gitu, nggak boleh kalah dengan si virus ini. Nah mungkin bagi kalian yang kena COVID, intinya jaga terus kesehatan kalian gitu. Walaupun si virus ini pintar, yakninya membuat kita demam, batuk, dan juga pilek gitu kan, sakit kepala, tapi kalian harus memaksakan diri bahwa kalian itu cukup bisa untuk melawannya gitu. Jangan sampai kalian kalah dari si virus ini. Nah kalau sampai kalian kalah, itu yang lebih berbahayanya gitu. Nah sebenarnya ini saya yang kena itu gejalanya sedang ya, sampai ada demam dan juga sesak napas. Nah itu setelah 1 minggu hilang penciuman. Setelah hilang penciuman itu demam juga, demam masih berlangsung, batuk masih berlangsung. Nah yang lebih gawatnya, di saat lagi panas-panasnya, lagi batuk, lagi hilang penciuman, saya harus ada kerjaan yang tidak bisa, harus ditinggal. Nah kebetulan itu 1 minggu setelah kena itu, saya sama adek tim Suko-Suko Channel ya, channelnya YouTube Suko-Suko Channel, pergi ke kerja, ada project di salah satu bank juga di Batu Sangkar gitu. Nah mungkin nanti ada kontennya di Suko-Suko Channel atau di konten saya. Nah saya masih sempat keluar juga gitu, walaupun badan itu lagi panas gitu. Nah setelah itu 1 minggu kejadian, saya rest di rumah, isoman di rumah. Jaga terus imun tubuh dengan cara minuman herbal dan juga pergi ke dokter, minum obat demam dan batuk gitu. Dan 2 minggu berselang, alhamdulillah sekarang udah 3 hari, yang minggu ketiga. Di minggu kedua saya udah kembali seperti biasa.
walaupun dampak yang ditimbulkan oleh COVID ini ada aja gitu. Mungkin setiap orang berbeda-beda dampak yang ditimbulkan apabila setelah kena COVID. Nah, sekarang itu saya lagi masa masa peralihan, masa penyembuhan. Nah, yang saya rasakan sekarang ya ininya batuk masih ada juga. Di samping juga paru-paru ini, dada ini, punggung lah jatuhnya masih sakit. Dan hal yang paling terasa sekali di COVID ini, pola pikir saya udah berubah gitu. Karena nggak tahu kenapa setelah kena COVID ini semuanya pikiran itu kembali di restart kembali oleh si virus ini. Dan ya sangat bahaya sekali buat kalian yang kena ini. Saya saranin jaga kesehatan, jaga imun tubuh, bahwa COVID ini memang benar-benar pintar gitu. Dia bisa masuk ke tubuh di saat kita lengah gitu. Dan saat ini saya lagi penyembuhan ya. Mungkin agak sesak juga, setelah menafas kurang teratur, batuk juga. Tapi alhamdulillah penciuman udah 100% pulih. Dan juga untuk perasa atau untuk perasa makanan di lidah, alhamdulillah sekarang sudah lancar sekali. Nah, mungkin sekarang saya menjaga terus, jangan sampai ini kena 2 kali gitu. Ya, mungkin ini adalah cerita saya, bagaimana pengalaman saya kena COVID-19 varian Delta. Nah, jadi kalian yang masih belum kena atau yang nggak percaya COVID itu ada, ya awalnya saya juga nggak percaya COVID itu ada, tetapi setelah kena ini saya baru merasakan bagaimana nikmatnya sehat itu. Sakit untuk 2 minggu lagi, 2 minggu demam, udah saya nggak kuat lagi gitu. Jadi intinya bagi kalian yang belum kena COVID atau yang nanti apabila kena COVID, saya sangat menganjurkan sekali buat kalian pastikan kondisi psikis kalian sehat gitu. Berpikir positif terus, jangan berpikir panjang bahwa ini penyakit ini demam takutnya kematian atau gimana. Percayalah, angka kesembuhan COVID ini cukup tinggi gitu. Namun sekali kena, kita memang dibuat hancur gitu. Bisa jadi itu di tubuh kita di restart lagi oleh si virus ini. Oke, terima kasih. Mungkin dalam penyampaian saya ini ada yang aneh, atau mungkin dari penyampaian saya ini ada yang janggal atau kaku. Ya, inilah akibat COVID. Semuanya di restart lagi di tubuh saya. Dan mungkin ke depan saya mulai mencari passion lagi untuk bagaimana nge-vlog ya. Mungkin cuman sekian. Mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan. Tetap jaga kesehatan kalian, jangan sakit, jangan kena COVID. Bahwa kena COVID itu sangat menderita sekali. Oke, sampai jumpa lagi di konten selanjutnya yang lebih menarik. See you.